apa itu penegakan hukum yang tidak berorientasi pada truth and justice, tetapi justru berorientasi pada benefit atau benefit oriented. Ya, dalam hal ini saya kira memang polisi harus adil ya. Kalau pada kasus HBS itu gercep, maka terhadap penista agama, terhadap Ferdinand ini juga harus segera ditindak secara gerak cepat. Dengan slogan presisi itu, prediktif, responsibilitas dan transparansi yang transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, kita bertemu dengan Prof. Suteki lagi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Oke. Dan di yang berbeda tentunya, di yang berbeda. Tapi seragam kita masih sama. Gak apa-apa, Prof. Yang penting videonya dan judulnya beda. Iya. Kita mau membahas isu yang juga viral tentang Ferdinand ya, Ferdinand Huta Heian. Beliau politikus yang kontroversial dan selama selang waktu itu cuitan-cuitannya tajam ya dalam membahas tentang isu kadrun dan radikal. Tuduhan terus ya, menuduh. Betul. Nah, pada akhirnya ya beliau ke Seleo dan aktivis Islam Makassar salah satunya ya resmi melaporkan Ferdinand Huta Heian ini ke Polda ya. Kemudian kemarin juga ini Prof, saya ngelihat di Twitter itu hashtag tagar tangkap Ferdinand juga trending. Dan Ferdinand kemudian diduga menista agama dengan diksi dengan cuitan Allahmu lemah gitu. Yang menarik gitu karena ini pasti ada peristiwa yang melatar belakangi, Prof. Oke, jadi Ferdinand kemudian mengklarifikasi nih, Prof. Dia membuat satu video klarifikasi dan kemudian salah satunya meminta maaf. Yang ingin saya tanyakan pertama nih, Prof. Apakah dengan tindakan tersebut bisa selesai nih proses hukum dari penistaan yang dilakukan Ferdinand Huta Heian ini, Prof? Ya, memang benar ya, kita sudah saksikan bersama bahwa pasca tagar tangkap Ferdinand itu trending di Twitter, mantan politisi Partai Demokratis segera mengklarifikasi pernyataan dan meminta maaf. Cuma persoalannya di sini kan klarifikasi dan permintaan maaf itu dari sisi hukum sebenarnya tidak menghilangkan unsur pidananya. Nah, namun kita pun juga harus menyadari sebenarnya semua perkara, baik itu pidana atau perdata, itu sebenarnya bisa dilakukan restoratif justice. Nah, itu di level internasional, Mas, kita sebenarnya di PBB itu ada namanya resolusi PBB tahun 2000. Itu judulnya tentang Basic Principles of the Use Restorative Justice in Criminal Matters. Jadi baik delik aduan maupun delik biasa itu bisa dilakukan untuk RG ini. Nah, cuma ini syarat utamanya satu, Mas, yang namanya voluntary principle. Jadi prinsip atau asas kesukarelaan. Nah, artinya apa? Para pihak itu harus sukarela untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah. Nah, siapa itu? Ya ada offender itu namanya pelaku, ada victim itu korban, ada masyarakat, dan ada juga aparat penegak hukum. Jadi juga nggak bisa semaunya selesai, itu nggak bisa. Betul. Memang kita ada kelemahan di Indonesia itu kan belum ada sistem ya, artinya restoratif justice system itu belum ada. Jadi prinsipnya begini ya, permintaan maaf itu apakah cukup atau tidak, itu tergantung pada pelapor, kemudian polisi, kemudian masyarakat atau wakil masyarakat. Nah sebenarnya kalau kita lihat juga ada surat edaran Kapolri, Mas, itu cukup baru lah ya, itu surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021. Itu untuk kasus ITE khususnya ya, ITE bukan yang penodaan agama, kasus yang ITE itu bisa dilakukan mediasi. Nah, itu caranya dengan restoratif justice itu. Tapi prinsipnya tadi cukup tidaknya tergantung dari para pihak tadi. Oke. Kalau saya lanjut bertanya, Prof. Dari cuitan itu sebetulnya deliknya ada di mana sih? Dan dia
kalau kena pun kena hukuman apa menurut jenengan, Prof? Ya, jadi unggahan Twitter Ferdinand Hutahian itu diduga merupakan kejahatan penodaan agama dan atau telah menyebabkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Nah, jadi Ferdinand itu dapat dilaporkan dengan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 156A KUHP dan juga pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang itu untuk perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ya. Itu kalau kita amati ya, misalnya contoh ini ya, untuk penodaan agama itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Lalu penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Itu untuk pasal 156A KUHP. Dan kita lihat unsur-unsur dengan menyatakan bahwa Allahmu lemah gitu ya. Allahmu kuat, Allahmu lemah sehingga perlu dibela. Dan dia itu tadi berlatar belakang dengan ya dulu kan ada bela Islam, bela tauhid, bela macam-macam. Itu kan seolah-olah dia menyimpulkan bahwa ini berarti Tuhan atau Allah Tuhannya Islam itu ya, itu dikatakan lemah sehingga perlu dibela. Gitu. Mungkin juga terinspirasi juga, mungkin loh ya, ada dulu kan ada buku yang berjudul Tuhan tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela. Banyak pendapat Gus Dur ya tentang itu ya. Kita ingat ada bukunya. Saya punya kok bukunya itu. Belum lagi persoalan misalnya tadi yang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang itu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tindakan ini kalau dilakukan akan dipidana tadi sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 45A itu selama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, nah, jadi dua ya, ini ya, dua bisa dikasuskan di dua delik, di dua tindak pidana. Dua tindak pidana. Oke, penistaan agama dan kasus ITE. Ya. Jadi saya bicara tentang latar, Prof. Latar yang kemudian menyebabkan kenapa keseleo sampai sedalam itu karena sepak terjang Ferdinand ini kan memang dia salah satu pemain dari narasi radikal ya dan juga kadrun. Gitu ya? Beliau ya di Twitter beliau yang vokal bahwa juga ya? iya bahwa artinya hampir semua permasalahan negeri ini ya salah satunya akibat kadrun katanya dan radikal. Tapi pada akhirnya beliau terpleset ya, yang tadinya mau mengejek orang-orang yang dituduhnya radikal menjadi mengejek Tuhan dan juga agama. Dan sebetulnya yang model Ferdinand ini banyak banget, Bro. Banyak banget yang membuat polarisasi itu semakin terjadi. Ya. Apakah jenengan juga ngerasa gerah ya? Karena sebetulnya kalau bicara tentang penistaan banyak banget. Ya. Saya hampir setiap hari itu bisa lihat di Twitter itu orang-orang kemudian menistakan Islam ya. Tapi ya karena dengan momentumnya mungkin pas ya, Prof ya. Momentumnya pas, kita tuh lagi panas gitu. Di satu kubu itu HBS dikasuskan. Nah, ini ini orang ini yang kemudian terpleset. Bisa jadi itu juga saya ngelihat ke sini. Cuman yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih pandangan jenengan tentang orang-orang yang semodel ini yang sebetulnya banyak, Prof. Banyak dan keberanian mereka tuh semakin tinggi untuk bicara atas nama kebebasan, tapi kemudian menghina atau kemudian menistakan ajaran, salah satunya ajaran Islam. Ya, kalau kembali ke pertanyaan jenengan tadi ya, persoalan apakah saya gerah atau tidak ya, menyikapi persoalan ini itu kita sebagai umat Islam, terutama saya ya, itu kan menyadari bahwa Allah, Tuhan Allah ya, Tuhan Allah.
Ferdinand menyebut Allah. Kalau kita kan nggak mungkin menyebut Allah, tapi Allah. Yeah. Memang tulisannya Betul. Allah, tapi bacaannya kan Allah. Yeah. Saya yakin bahwa Tuhan Allah itu adalah sebagai the maker and the ruler of universe. Jadi termasuk manusia, ya itu kan ciptaan Allah. Betul. Maka sebenarnya tidak terlalu sulit Allah itu mencabut nyawa dan melenyapkan manusia yang membangkang atau melecehkannya atau merendahkan Allah itu sendiri. Dan saya yakin Allah itu tidak butuh untuk disembah, dimuliakan oleh cecunguk namanya manusia yang saya kira memang rendah menurut saya. Kalau kita katakan dengan kata-kata yang demikian itu secara langsung menunjukkan kerendahan akhlaknya itu. Dan justru manusialah yang membutuhkan dan juga bergantung kepada Allah itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara manusia itu beriman, bertakwa, lalu setia kan itu. Nah, sekaligus kan Allah akan menjanjikan ketika manusia iman, takwa, setia itu maka akan ada pembalasan dari Allah berupa ridhonya yang nanti di akhirat itu. Ini kan prinsip yang harus kita pegang. Betul. Nah, jadi dalam hal ini Allah itu tidak begitu saja ya membiarkan manusia itu menyatakan aku sudah beriman, aku takwa, aku setia sebelum diuji atau sebelum datangnya ujian kepadanya. Lalu kalau kita mengatakan oh aku sudah beriman, bertakwa, terus buktinya apa itu? Maka karakter-karakter yang tadi itu Allah juga untuk membuktikan itu Allah memberikan jalan. Apa? Ya Quran sudah menyebutkan bagaimana kalau engkau menolong Allah gitu ya dalam tanda kutip ya menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongmu kan itu. Betul. Nah, jadi ini memang perintah Allah sendiri. Perintah Allah sendiri supaya apa? Menolong, membela Allah dengan cara apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Jadi ini bukan kemudian menyatakan bahwa Allah itu lemah. Ya, Allah kita lemah enggak. Apalagi kalau ada orang menyatakan Allah kita lemah, oh itu berarti tidak paham bagaimana Allah itu memberikan perintah bahkan untuk tadi menolong Allah dalam tanda kutip ya. Bagaimana menolong agama Allah itu untuk tegak kan gitu kan syariat Allah, syariat Tuhan Allah itu tegak kan itu. Nah, bagi pejuang kebenaran menurut saya, pejuang kebenaran dan keadilan, makar para penentang Allah dan kaum muslimin itu justru merupakan yang kemarin kita sebut sebagai ladang pahala. Nah, namun demikian bukan berarti kita itu kemudian permisif ya. Melainkan harus ada nahi munkarnya, Mas. Dengan apa? Ya Rasulullah mengatakan dengan bahkan Allah juga memerintahkan ya engkau halau ya kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan lisanmu atau dengan ya paling lemah ya dengan doa yang dikatakan sebagai selemah-lemah iman itu. Nah, jadi gerah itu wajib menurut saya. Oke, wajib ya, Prof. Gerah itu ya rasa kegundahan itu wajib karena harus ada, terus ada ya. Jadi sebagai indikator bahwa saya atau orang lain atau muslimin atau itu bahwa di situ iman, Islam dan kesetiaan itu masih ada di dada. Iya. Nah, itu artinya gerah itu identik dengan ghiroh ya, Prof. Ya, tepat itu ya dengan ghiroh itu harus ada, memang harus ditunjukkan begitu ya. Betul. Demikian, Mas. Menarik ya. Terakhir nih, Prof, saya ingin nanya banget ya. Kalau misalkan kasusnya Ferdinand ini nggak ditindak, jenengan mau ngapain, Prof? Iya, saya kira harus ditindak gitu ya. Jadi itu harus ditindak dan saya katakan itu wajib. Namun wajib, ini ada catatannya ya, tidak semua itu kan harus dilakukan melalui jalur criminal justice system atau kita nyebut namanya SPP ya dalam dunia hukum kita itu sistem peradilan pidana itu lewat formal. Apakah itu dengan jalur perdata atau pidana? Tapi juga kita bisa menempuhnya dengan jalur non penal. Atau tadi sudah kita singgung namanya restoratif justice system. Ya seperti tadi kan saya sudah singgung itu SE Surat Edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 itu khususnya untuk tindak pidana ITE-nya loh. Tapi untuk yang penodaan agama itu berbeda ya. Tapi prinsipnya sebenarnya bisa ya dilakukan itu. Dilakukan dialog, musyawarahkan, kemudian biasanya sih setelah dimusyawarahkan berbagai pihak diketemukan oleh kepolisian, dilakukan mediasi itu,
lalu membuat pernyataan yang tidak akan mengulang kembali dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya yang tadi saya katakan, kita tidak punya sistem karena nanti harusnya setelah di surat edaran Kapolri itu sebenarnya juga sudah dirujuk bahwa tidak cukup hanya melibatkan tadi Mas polisi dengan yang lain, tapi harus ada cantolan ke jaksa, ya, ke jaksa penuntut umum. Kalau perlu menurut saya hasil kesepakatan itu dimintakan penetapan ke pengadilan, ya, pengadilan negeri, supaya apa? Ini mempunyai shock terapi dan sekaligus nanti akan dijadikan rujukan ke depan itu bagaimana. Jadi nggak sembarangan orang itu melakukan begitu. Nah, saya kira kalau misalnya pembiaran, ya, kita lakukan pembiaran, ya, atau permisif itu akan justru mendorong pengulangan perbuatan yang sama atau sejenis. Bahkan apa? Kuantitas dan kualitasnya itu akan jauh lebih dahsyat, lebih berat. Orang tidak lagi jera, ya kan? Dan juga tidak lagi sadar bahwa perbuatannya sebenarnya sudah melukai dan merugikan pihak yang lain. Maka dalam hal ini peran kita sebagai umat Islam itu harus betul-betul kita peduli, ya, terhadap semua indikasi-indikasi penyimpangan agama. Dan juga aparat penegak hukum itu harus gercep, ya, gerak cepat untuk apa? Menangani laporan atau apapun yang ada di situ atau pengaduan tanpa diskriminasi. Nah, jangan sampai lalu pejabat atau penegak hukum itu Mas, saya sering katakan terjebak pada industri hukum. Yaitu penegakan yaitu apa itu penegakan hukum yang tidak berorientasi pada truth and justice, tetapi justru berorientasi pada benefit atau benefit oriented. Nah, dalam hal ini saya kira memang polisi harus adil, ya. Kalau pada kasus HBS itu gercep, maka terhadap penista agama, terhadap Ferdinand ini juga harus segera ditindak secara gerak cepat. Ya, dengan slogan presisi itu, prediktif, responsibilitas dan transparansi yang transparansi. Nah, tapi kalau ininya Prof, kalau konkretnya mungkin jenengan mau bikin video, kalau sekarang cuma 2 mau 10 misalkan untuk menjelaskan hal ini atau gimana, Prof? Wah. Ini kalau dijelaskan bisa banyak ini. Ya, kita tuntut anulah Kapolri supaya menepati janjinya, slogannya ya, dan saya kira tidak perlu, ya, kita menunggu demo bela Allah berjilid-jilid itu. Iya. Saya kira demikian. Ya. Oke, menarik, Prof. Ya. Founder Tuhan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di pertanyaan keempat dan saya ucapkan terima kasih pada Prof. Suteki. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi ini di beberapa pertanyaan, bahwa kasus bahwa dengan klarifikasinya Ferdinand itu tidak menghentikan atau tidak menghilangkan, ya, unsur pidananya. Kemudian tadi, ya, bahwa unsur pidana yang ada di cuitan Ferdinand itu ada 2, bisa dikasuskan di 2. Yang pertama di penistaan agama, penodaan agama, dan yang kedua di undang-undang ITE. Tapi dengan sebetulnya itu kalau dikembangkan bisa diselesaikan dengan restoratif justice, ya, Prof, ya. Ya, untuk ITE-nya jelas bisa. ITE-nya, ya. Tapi untuk kasus penodaan agamanya tidak. Kemudian yang berikutnya, ya, saya juga mengutip apa yang disinggung, ya, kalau kemudian di video berikutnya, di video sebelumnya Prof. Suteki kan bilang bahwa ada terjadi diskriminasi, kemudian tidak tentang persoalan skala prioritas dan juga diskresi. Seandainya kemudian kasus Ferdinand ini tidak ditindak, ya, maka yang jenengan lakukan itu lebih menuntut, ya, akan menuntut Polri untuk apa tadi Prof jenengan bilang itu apa? Menuntut Polri untuk menunaikan janjinya soal presisi. 3 hal itu. Presisi. Prediktif, responsibilitas, dan juga transparansi. Oke, Prof, terima kasih atas waktunya. Dan Puan dan Tuan juga terima kasih juga sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Prof. Suteki ini agar mendapatkan info-info yang menarik terkait dengan isu viral mengenai politik dan juga hukum, ya, yang ada di negeri-negeri kita, di negeri kita tercinta ini.
Tentu dengan ulasan yang radikal ya, Prof. Ramah, terdidik dan berakal. Ya. Kita akhiri, saya undur pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.